Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas manajemen B. Saya Julaika Pertiwi dengan NIM belakang 063. Rina Marliana dengan NIM belakang 056. Cinta Aulia Pujalista Kumala dengan NIM belakang 07. Rizky Aditya dengan NIM belakang 084. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang konsepsi Islam dalam pembinaan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk materi yang pertama adalah Cinta Aulia Pujalista Kumala. Dipersilakan untuk menjelaskan materi yang telah disiapkan. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai pengertian kebudayaan dan sejarah. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Istilah kebudayaan sering dikaitkan dengan istilah peradaban. Perbudayaan lebih banyak diwujudkan dalam bidang seni, sastra, religi, dan moral. Sedangkan peradaban diwujudkan di bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Pengertian sejarah. Sejarah kebudayaan dalam Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, kebudayaan, dan Islam. Kata sejarah secara etimologi berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas yang jumlah pemeluknya lebih dari setengah jumlah penduduk. Apalagi ditambah dengan banyaknya peninggalan sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Hal inilah yang mendorong banyak orang tertarik untuk meneliti dan belajar lebih jauh mengenai kebudayaan Islam di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang karakteristik budaya Islam. Azi Yumardani Azram menyebutkan bahwa watak Islam di Indonesia pada dasarnya lebih damai, ramah, dan toleran. Azi Yumardani menambahkan hal ini terjadi karena perbedaan metode penyebaran Islam di Indonesia dan wilayah lainnya, seperti di Afrika, Eropa, dan lain-lain yang disebut futu atau pembebasan orang dalam praktiknya sering menggunakan kekuatan militer. Bukti kebudayaan Islam di Indonesia: yang pertama, teori Gujarat; yang kedua, teori Mekah; yang ketiga, teori Gujarat. Baik, di materi selanjutnya adalah kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam, alam merupakan pedoman manusia karena menurut saya, kita semua belajar dari alam yang selalu tunduk mutlak kepada Allah. Demikian manusia apabila tidak konsisten terhadap hukum Allah, maka sifatnya akan berubah. Seperti binatang, saling menipu, saling membunuh, saling fitnah, timbul korup di mana-mana adalah contoh dari ketidakkonsistenan manusia. Kepada hukum yang sudah Allah ciptakan, belajar dari alam semesta adalah tujuan hidup manusia secara filosofis. Kedudukan alam semesta bagaikan guru dengan muridnya. Materi selanjutnya adalah penyebab faktor alam. Yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah gempa bumi, yang ketiga adalah gunung berapi meletus. Jika dari faktor manusia, yaitu membuang sampah sembarangan, limbah industri, dan membuang sampah sembarangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Aditya Putra Pratama dengan NIM 220111000084 akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh kelompok saya. Di sini saya akan membahas mengenai elemen-elemen. Untuk yang pertama, ihya al-mawat, yang berarti menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif. Kedua, ikta, atau lahan yang diizinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garap untuk pengembangan atau investor. Yang ketiga, ijarah,
atau sewa tanah untuk pertanian. Yang keempat, harim atau kawasan lindung. Yang kelima, hima atau kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. Untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai identifikasi. Manusia merupakan pemegang amanah yang memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan di muka bumi. Dengan mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut, manusia berkewajiban untuk mengetahui komponen lingkungan, memelihara, melindungi, dan menjaga kelestarian alam. Sebab seluruh kebutuhan manusia bersumber pada keberadaan alam. Dimulai dari bahan pangan, sandang, papan, ekonomi, transportasi, dan sebagainya. Sekian dari saya. Kesimpulannya adalah tanpa adanya elit pemimpin yang mampu mengajak rakyat mentaati perintah dan larangan Allah, maka diperkirakan efektivitas dakwah akan sulit dan bisa jadi mengalami hambatan berat. Karena musuh-musuh Islam tidak rela Islam dan umat Islam berjaya di negara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.